Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2023A, akan menjelaskan tentang materi perumusan teori akuntansi, yaitu pendekatan secara regulatoris. Dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Jonathan Brilianto dengan ujung NIM 115, yang kedua ada Wardah Zaira dengan ujung NIM 146, yang ketiga ada Maliana Desiani dengan ujung NIM 181, yang keempat ada Arum Widya Putri dengan ujung NIM 275, dan yang terakhir saya sendiri Revalina Indah Saputri dengan ujung NIM 300. Yang pertama adalah hakikat standar akuntansi. Standar memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pekerjaan seorang akuntan. Standar secara umum dapat diterima sebagai akuntan baku yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. Next slide. Standar akuntansi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, di mana solusi yang disarankan. Next slide. Secara umum standar, terutama standar audit, dibatasi hanya untuk butir nomor 3, yang telah menimbulkan banyak kontroversi dengan tidak adanya teori-teori yang mendukung dan digunakan pendekatan perumusan ad hoc. ID membagi persyaratan standar menjadi 4 tipe utama, yaitu yang pertama, menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Yang kedua, ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Yang ketiga, meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Next slide. Selanjutnya adalah alasan standar akuntansi dibuat. Yang pertama, standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan pada para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua, standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan, dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Dan yang keempat, standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Next slide. Selanjutnya adalah tujuan penetapan standar. Pendekatan standar mungkin memberikan keuntungan dan kerugian bagi beberapa pihak. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan, di mana peta-peta harus dibuat dengan akurat dan tepat. Yang kedua, pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan kedua ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Dengan pendekatan ini, standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif atau paling tidak non-negatif bagi kesejahteraan sosial. Yang terakhir, pendekatan kritikal interpretatif, di mana pendekatan ini berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal. Di antara perbedaan tersebut, ketiga pendekatan tadi adalah pendekatan timbul dari komitmen normatif terhadap sasaran pelaporan keuangan yang saling bertentangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi atau siapa saja yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama adalah individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik ini bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat.
Yang kedua ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accounting, yaitu organisasi pengordinir profesional bagi para praktisi Certified Public Accountant atau CPA di Amerika Serikat. Di sini terdiri dari dua komite teknis seniornya. Yang penting adalah Accounting Standard Executive Committee atau ACSEC dan Auditing Standard Executive Committee atau ADSEC. Yang ketiga adalah AAA atau American Accounting Association, yaitu organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Jurnal kuartalannya, Accounting Review, digunakan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan hasil-hasil penelitian periset di bidang akuntansi. Yang keempat ada Financial Accounting Standards Board atau FASB, yaitu badan independen yang berwenang dan ditugaskan untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan dan akuntansi keuangan, yaitu standar-standar yang berhubungan dengan pencatatan informasi yang bermakna mengenai peristiwa-peristiwa dan transaksi-transaksi ekonomi dalam cara yang berguna dalam pelaporan keuangan. Lalu yang selanjutnya, slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, sebelumnya. Nah, lalu yang kelima ada Securities and Exchange Commission atau SEC yang dibentuk oleh Undang-Undang Kongres pada tahun 1934. SEC bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang dimaksudkan untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dan pelaporan keuangan dan pengungkapan perusahaan-perusahaan Amerika. Lalu yang keenam, ada organisasi profesional lainnya yang secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing. Next. Lalu yang selanjutnya adalah para pengguna laporan keuangan. Di sini ada dua, yaitu pengguna langsung. Contohnya seperti pemilik perusahaan, pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, otoritas perpajakan, pekerja, para pelanggan, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada juga pengguna tidak langsung, contohnya seperti analis dan penasihat keuangan, bursa saham, pengacara, pedagang berwenang, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, dan lain-lain. Next. Lalu yang kedelapan adalah konstituen dari lingkungan pelaporan keuangan. Ada para investor yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama terdiversifikasi atau tidak terdiversifikasi. Lalu yang kedua ada aktif atau pasif. Dan yang ketiga adalah profesional dan non-profesional. Lalu ada juga perantara informasi yang dibagi lagi menjadi lima, yaitu analis keuangan, agen pemeringkat obligasi, agen pemeringkat saham, layanan penasihat investasi, dan perusahaan pialang. Next. Lalu ada juga para regulator, yaitu ada tiga, FASB, SEC, dan Kongres. Lalu juga ada manajemen yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu perusahaan besar atau perusahaan kecil. Yang kedua adalah perusahaan publik atau perusahaan pribadi. Lalu juga ada auditor yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu nasional atau lokal. Yang kedua adalah praktik SEC atau praktik non-SEC. Next. Ada tiga jenis laporan keuangan yang dapat dibuat. Yang pertama, laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang kedua, laporan keuangan untuk tujuan khusus yang memenuhi kebutuhan dari kelompok pengguna tertentu. Dan yang ketiga adalah pengungkapan-pengungkapan yang berbeda, menyajikan angka-angka yang berbeda pula untuk dipilih para penggunanya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Jadi, untuk selanjutnya merupakan siapa yang berwenang untuk menetapkan standar akuntansi. Jadi, pada akuntansi umumnya diasumsikan dalam kepentingan individu itu sendiri, dan teori ini dibagi menjadi dua, yaitu teori kepentingan publik, di mana bahwa regulasi ini didapatkan sebagai suatu jawaban atas permintaan publik terhadap perbaikan dari harga-harga pasar. Kemudian yang kedua terdapat kelompok kepentingan atau bisa disebut dengan teori tangkapan, di mana terdapat dua kelompok lagi, yaitu kelompok regulasi kaum elit dan juga ekonomi. Untuk yang kaum elit ini adalah untuk yang menguasai politik dengan penggunaan kekuatan politik untuk memperoleh regulasi tertentu. Kemudian untuk regulasi ekonomi merupakan kebebasan suatu ekonomi itu tersendiri atas memilih regulasi mana yang dianggap cocok. Next slide. Kemudian, haruskah kita mengatur akuntansi? Nah, hal tersebut itu terdapat sebuah perdebatan di antaranya itu terdapat yang satu itu mendukung pasar yang tidak terregulasi, yang kemudian kedua itu mendapatkan argumen lain yaitu pendukung pasar yang terregulasi, di mana terdapat kegagalan pasar itu terjadi karena kemungkinan antara bentrok kedua perbedaan pendapat tersebut, yaitu yang pertama terdapat keengganan perusahaan dalam mengungkapkan informasi, terutama dalam informasi monopoli. Yang kedua, tentu saja terdapat kecurangan karena perbedaan pendapat tersebut ingin merasa mana yang lebih baik sehingga terdapat kecurangan kecil maupun besar. Yang ketiga, merupakan kurangnya produksi informasi akuntansi sebagai barang publik. Next slide. Kemudian terdapat pendekatan pasar bebas. Jadi asumsi dasar di mana informasi akuntansi ini merupakan barang ekonomi yang harus tunduk pada hukum suatu permintaan dan penawaran. Jadi hal tersebut itu merupakan subjek kekuatan atas permintaan dan kekuatan pasok itu sendiri, dan dianggap sebagai mekanisme ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dengan 8 poin di antaranya. Next slide. Terdapat kegagalan pasar secara eksplisit, yaitu asumsi bahwa jumlah, baik ataupun kualitas suatu informasi akuntansi itu berbeda dari optimis dari sosial. Yang kedua merupakan kegagalan pasar secara implisit dalam pasar pribadi informasi akuntansi. Yang ketiga merupakan monopoli atas informasi oleh manajemen itu tersendiri. Yang keempat merupakan investor yang naif, yang mungkin lalai dan tidak mengerti soal informasi. Yang kelima merupakan fungsional. Jadi untuk fungsional dari informasi akuntansi tersendiri itu berbeda dari satu dengan yang lain atau bisa disebut dimanipulasi. Yang keenam, angka-angka yang menyesatkan, di mana angkanya dari yang ditampilkan dengan informasi yang ada itu berbeda. Kemudian nomor 7 merupakan prosedur yang berbeda-beda, jadi para manajemen membuat prosedurnya berbeda-beda dari sistem informasi yang ada. Yang 8 merupakan kurangnya objektivitas. Next slide. Kemudian merupakan regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Jadi, kepentingan publik dalam akuntansi itu kan terpenuhi dengan baik jika pembuatan standar diserahkan oleh sektor swasta. Contohnya itu di Amerika yang melibatkan Komite on Accounting Procedure and Financial Komite Financial Standard Board atau FASB adalah badan penyusun standar di swasta. Next slide. Dan untuk dari contohnya sendiri ini memiliki beberapa keunggulan dan juga kekurangan. Di antaranya untuk keunggulannya lebih responsif terhadap konstituen. Yang kedua memiliki staf teknis yang lebih kompeten. Yang ketiga mampu menumbuhkan respon dari kontinuen. Kemudian untuk kekurangan sendiri ini tidak memiliki kekuatan hukum. Kemudian kurang independen dan juga lambat merespon isu-isu besar yang terjadi dalam informasi tersebut. Next slide. Kemudian, agar berjalan efektif, maka itu kita harus mencari prinsip umum yang dapat cocok dari
informasi-informasi tersebut yang dapat digunakan. Jadi untuk jalannya itu pertama tidak melanggar hukum atau konstitusi, yang kedua dirancang untuk mencegah perubahan sosial yang tidak diinginkan, ketiga mencerminkan kepentingan publik, keempat tidak menggunakan sektor swasta jika tujuannya dapat dicapai oleh institusi swasta itu sendiri, yang kelima tidak membebani jika kekuatan regulasi sudah terjamin. Next slide. Kemudian untuk kegagalan regulasinya, ini bisa terjadi kalau misalnya hal yang sebelumnya tidak dipantau ulang, jadi akan terjadi zero cost phenomenon di mana regulasi yang kegagalan yang dijalankan sebelumnya. Kemudian terdapat regulator lag, jadi di mana terdapat penundaan dalam penerapan regulasi atau teori sendiri. Kemudian ada regulator trap, jadi terdapat kesulitan untuk memperbaiki regulasi yang sudah ada. Walaupun ada, tapi tetap ada kesalahan, jadi tidak bisa diregulasi ulang dan terdapat sebuah masalah. Kemudian yang keempat terdapat Banum effect, jadi itu regulasinya itu cenderung terus berkembang dan tidak ada kejelasan di dalamnya. Next slide. Kemudian argumen pendukung oleh sektor publik. Di sini tuh juga terdapat argumen-argumen yang bersifat mendukung, jadi tidak semuanya menjatuhkan, seperti peran pemerintah itu sebagai pengganggu kreatif, yang kemudian kedua itu juga sekaligus menjadi pelindung investor itu sendiri, yang ketiga itu tingkat pengungkapan yang memadai, nomor empat adalah legislasi dan kekuatan sektor publik, kemudian intervensi untuk mencegah perilaku ekstrim, juga mendorong standar etika yang tinggi dan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Next slide. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, maaf. Saya mau menjelaskan mengenai prognosis pesimistik. Jadi legitimasi standar akuntansi sering dikaitkan dengan kemampuannya menghasilkan sistem optimal di mana keuntungan yang diperoleh lebih besar atau setidaknya sama dengan sistem lain. Namun, teori Dembski menunjukkan bahwa standar akuntansi harus memenuhi kondisi raw agar sah. Lalu juga tidak ada standar yang bisa selalu memenuhi semua preferensi dan keyakinan individu. Dan akibatnya atau implikasi itu pemilihan alternatif laporan keuangan selalu melibatkan pertukaran keuntungan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dan juga resolusi standar akuntansi memerlukan kebijakan nilai atau etika yang menentukan siapa yang mendapatkan manfaat dan dalam dimensi apa. Jadi memang tidak ada sistem akuntansi yang sepenuhnya itu bisa netral atau optimal bagi semua pihak karena selalu aja ada unsur kepertukaran kepentingan. Next. Lalu yang keduanya ada prognosis optimistik. Jadi Cushing itu berpendapat bahwa prinsip akuntansi optimal bisa dicapai jika asumsi tentang keberagaman pengguna atau heterogenitas pengguna diabaikan. Selain itu, asumsi yang digunakan dalam error paradox juga perlu ditinjau ulang, terutama pilihan sosial harus bersifat sensitif. Jika A lebih baik dari B dan B lebih baik dari C, maka A harus lebih baik dari C. Dan juga ada kondisi independensi alternatif yang tidak relevan perlu ditanyakan, yaitu apakah suatu pilihan tetap valid meskipun ada alternatif lain yang tidak berhubungan. Bromwich menawarkan pandangan optimistik dengan menyatakan bahwa standar akuntansi tidak harus bersifat menyeluruh, tetapi bisa dibuat secara parsial untuk menangani masalah akuntansi tertentu. Jadi memang untuk prognosis optimistik ini menunjukkan bahwa memang meskipun ada tantangan dalam penyusunan standar akuntansi, masih ada kemungkinan untuk menciptakan standar yang lebih baik dengan mempertimbangkan asumsi yang lebih fleksibel dan menerapkan standar secara parsial sesuai kebutuhan. Seperti itu. Lalu di next, yaitu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah standar akuntansi yang berlebihan atau accounting standard overload, yang umumnya berhubungan dengan standar akuntansi. Situasi berikut ini dikaitkan dengan masalah tersebut. Yang pertama adalah standar yang terlalu banyak,
Yang kedua, standar yang terlalu detail. Yang ketiga, tidak adanya standar yang tegas membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit. Yang keempat, standar untuk tujuan umum yang gagal menyajikan perbedaan di antaranya. Ada entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, serta laporan keuangan auditan dan non-auditan. Dan juga ada standar bertujuan umum yang gagal menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji, pengguna, dan CPA. Dan yang terakhir ada pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks ataupun dua-duanya. Next slide. Selanjutnya, dampak dari standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang jumlahnya banyak, terlalu sempit, dan kaku dapat berpengaruh serius terhadap pekerjaan akuntan. Nilai informasi yang disajikan untuk para pengguna dan keputusan yang dibuat oleh manajer. Akuntan dapat kehilangan orientasinya terhadap tugas yang sesungguhnya akibat banyaknya data yang diperlukan saat memenuhi ketentuan suatu standar. Dan juga audit dapat menemui kegagalan karena akuntan dapat kehilangan fokus audit dan meninggalkan beberapa prosedur audit yang penting. Next slide. Selanjutnya, solusi bagi masalah akuntansi yang berlebihan. Menurut Komite Khusus AICPA, yang pertama dan tidak ada perubahan mempertahankan apa yang sudah ada ataupun status quo. Yang kedua, perubahan dari konsep yang ada sekarang yang berupa suatu kumpulan GAAP yang berlaku untuk seluruh perusahaan bisnis menjadi dua kumpulan GAAP sehingga ada GAAP tersendiri untuk entitas tertentu seperti untuk perusahaan kecil non-publik. Yang ketiga ada perubahan dalam GAAP untuk mempermudah penerapan dalam seluruh perusahaan bisnis. Yang keempat ada menentukan alternatif pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima ada perubahan dalam standar pelaporan CPA atas laporan keuangan. Dan yang keenam adanya alternatif terhadap GAAP sebagai dasar pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Pendekatan yang mengandalkan alternatif dari GAAP ini memiliki tiga kemungkinan. Yang pertama, suatu basis metode akuntansi yang baru atau basic accounting method. Yang kedua ada kas atau basis kas yang dimodifikasi. Dan yang ketiga ada basis pajak penghasilan. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi ada pilihan dalam akuntansi yaitu motivasi atau kategori sasaran dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Yang pertama itu pembuatan kontrak atau perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Jadi biasanya memang akuntansi ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kontrak antara berbagai pihak seperti kayak misalnya perusahaan dan kreditur atau perusahaan sama investor dan lain-lain. Lalu juga ada pemberian harga atas aktiva. Jadi biasanya akuntansi memang juga digunakan untuk menentukan nilai atau harga dari suatu aktiva dalam laporan keuangan. Lalu juga yang ketiga ini ada mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Ya, seperti kayak mempengaruhi keputusan pihak eksternal ini kayak investor, pemerintah, atau masyarakat. Seperti itu. Saya next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Ada 4 jenis strategi, yang itu yang pertama pendekatan evolusioner. Para mitra asing akan menyesuaikan aturan-aturannya sendiri karena ingin tetap terus membina perdagangan dengan negara tersebut dan atau mempertahankan operasinya. Yang kedua ada pendekatan transfer teknologi yang dimana berasal dari operasi dan aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan multinasional, dan para akademisi. Yang ketiga ada penggunaan standar akuntansi internasional, yaitu dengan bergabung dengan International Accounting Standards Committee atau badan standar internasional lainnya. Dan yang keempat ada strategi situasional yang dimana faktor yang mendasari adalah linguistik kultural, politik, dan hak-hak sipil, ekonomi, dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan negara yang bersangkutan. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih. Oke, terima kasih guys.